Ya, selamat malam pada keluarga sektor 11 yang sudah hadir di Zoom ini, dan selamat malam juga kepada Bapak Pendeta Samuel Karinda yang akan membawakan firman bagi malam ini. Kiranya firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta boleh menjadi berkat bagi keluarga saya dan semuanya. Terima kasih, selamat melayani. Terima kasih Ibu Lape Nangga bersama Selfie. Ya. Terima kasih. Yes. Sebelumnya kita mulai ibadah ini, mari kita saat teduh sejenak. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Teladan menurut pendapat orang awam berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat maupun perbuatan. Keteladanannya artinya sesuatu yang dapat ditiru atau dicontoh. Dalam perbincangan sehari-hari, kita mungkin sudah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa satu keteladanan lebih baik dan bermakna daripada sejuta nasihat. Satu teladan yang baik, baik dalam perkataan, kelakuan, sifat maupun perbuatan yang dapat ditiru atau dicontoh akan lebih bermakna daripada beragam nasihat yang tidak dapat dilihat dan tidak jelas. Sebagai anak Tuhan, hal keteladanan hidup sebagai orang percaya harus menjadi style atau gaya hidup sehari-hari. Hal ini berarti orang percaya harus hadir di tengah-tengah dunia dengan integritas iman. Integritas adalah karakter serupa dengan Kristus yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mempergunakan kehidupan kita yang singkat ini untuk terus menjadi teladan iman sebagai rasa syukur atas karunia keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan.
pada malam hari ini ya Tuhan. Kami akan beribadah bersama-sama keluarga sektor 11 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau karena Engkau sudah memberikan kesempatan kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan beribadah dan mendengarkan akan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati pelayan firman Pak Pendeta Samuel Karinda ya Tuhan, yang akan menyampaikan kabar berita firman Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengar nanti ya Tuhan, memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami, memberikan teladan buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Penangga ya Tuhan yang sudah menerima kami, walaupun beribadah kami pada hari ini di ruangan Zoom ya Tuhan. Berkati beliau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 134 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan membaca responsoria, tapi saya dan Pak Pendeta Sam yang akan membacanya. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan. pada waktu malam, Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. dan pujilah Tuhan, Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, kita akan mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, dan kami percaya ketika firman ini disampaikan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami.
Oleh sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyikanlah haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12-20 yang memberitakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Nah, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Khotbah itu pelayanan, pengajaran, dan keteladanan. Saya mau share screen sesuatu. Oke, apakah semua bisa open cam? Bisakah semua open kamera? Nah, 1 Korintus 6 ayat 12-20, pelayanan adalah pengajaran dan keteladanan. Jadi, Ibu Bapak Saudara-saudara menjadi orang Kristen itu sangat berhubungan dengan
pengajaran, dengan apa yang saya terima, ya, apa yang saya dapatkan melalui khotbah, dan di balik khotbah itu keteladanan apa yang bisa saya praktekkan. Itu hal yang umum, hal yang berlangsung di dalam kehidupan ini. Kalau di dalam pelayanan itu tidak ada satu bentuk pengajaran, hasilnya tong kosong, nyaring bunyinya. Ya, kan kalau saya menjadi orang Kristen tapi saya tidak pernah ikut ibadah, tidak pernah dengar khotbah, itu kan cuma tong kosong. Dia cuma, saya sudah dengar khotbah di YouTube, channel-channel di dunia sosmed, ya setiap hari malah. Bukan itu yang dimaksudkan. Memang budaya sosmed sama seperti budaya yang kita lakukan saat ini, ibadah, yaitu memang menjadi sebuah tuntutan masa zaman saat ini. Tapi hal yang paling penting adalah dalam setiap pelayanan ada pengajaran. Pengajaran itu ada feedback, ada timbal balik. Saya, Bapak Ibu hadir di sini bukan dengar ceramah, bukan nonton dalam hal ibadah, tapi mengikuti ibadah itu. Nah, di balik itu, saya katakan tadi kan, kalau menjadi orang Kristen tanpa pengajaran, ya cuma tong kosong aja. Nah, menjadi orang Kristen juga harus disertai dengan keteladanan. Artinya keteladan berarti punya dampak dalam kehidupan kita setiap hari. Saya berulang kali bilang kepada Bapak Ibu, ada seorang pendeta bilang begini, soal keteladanannya. Dengar khotbah saya, tapi jangan ikuti tingkah laku saya. Bapak Ibu setuju? Dengar khotbah saya, tapi jangan ikuti perilaku saya. Itu teladan enggak? Jelas enggak ya? Sebab saya dengar khotbah, saya mengikuti ibadah, karena after saya ikut ibadah, setelah saya mengikuti ibadah, paling tidak ada keteladanan yang saya bisa bawa di tempat di mana saya tinggal, di rumah tangga, di kerja, atau dalam hubungan dengan orang lain. Jadi setiap yang namanya dengan menjadi orang Kristen, dia ada dua sisi, pengajaran dan keteladanan. Nah, sekarang dari sisi sini, saya mau melihat bagaimana 1 Korintus 6 ayat 12-20 memahami tentang pengajaran dan keteladanan itu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memahami nats 1 Korintus 6 ayat 12-20. Nah, hal yang pertama yang saya mau katakan, perikop ini merupakan perantara ya, dari dua perikop Itu perikop pertama itu pasal 5 dan pasal 6 ayat 1-11, dan perikop kedua adalah pasal 7. Jadi artinya 1 Korintus 6 ayat 12-20 di antara pasal 5 dan pasal 6 ayat 1-11 dan pasal 7. Jadi kan dia berada di tengah-tengah. Nah, perikop yang pertama ini berbicara tentang percabulan. Ya. Percabulan dalam kehidupan di jemaat Korintus. Ya. Jadi itu yang terjadi di tengah-tengah pasal 5 dan pasal 6 ayat 1-11. Nah, Bapak Ibu, di Korintus itu ada banyak masalah yang terjadi di sana. Salah satu masalah yang terjadi itu percabulan. Bapak Ibu, itu percabulan, dia bukan cuma sekedar pemerkosaan. Dia bukan persinahan. Percabulan pada zaman itu adalah hubungan badan antara anak dengan orang tua, antara ibu tiri dengan anak tirinya, dengan bapak tiri dengan
anak tirinya. Jadi seperti itu percabulan yang terjadi. Jadi satu sifat di mana ada hubungan kekeluargaan di dalamnya. Dan pada waktu itu di jemaat Korintus menjadi sesuatu hal yang biasa. Bayangkan kalau kita menjadi sesuatu hal yang biasa percabulan itu. Nah, itu yang sebenarnya ditentang oleh jemaat. Dan hal yang kedua juga, orang-orang Kristen mengadukan sesama orang Kristen ke pengadilan. Nah, itu masalah yang pertama di pasal sebelum dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Nah, perikop yang kedua yaitu setelah 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 adalah pasal 7. Apa yang terjadi pasal 7? Itu perihal ajaran tentang perkawinan Kristen. Nah, kalau pasal 5, pasal 6 itu tentang percabulan. Nah, kemudian kita melihat juga di pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11, kita akan lihat bahas sebentar. Nah, pasal 7 itu tentang Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus yang benar perkawinan Kristen seperti ini. Karena pada waktu itu kan kadang-kala terjadi perkawinan antara anak dengan ibunya. Ya, satu keluarga mereka kawin-mawin seperti itu. Dan memang pada zaman itu sesuatu yang lumrah di jemaat Korintus. Bukan di jemaat Korintus, masyarakat Korintus. Ya, karena masyarakat Korintus pada waktu itu, ya Bapak Ibu, salah satu gunung yang di Gunung Korintus, jadi Korintus kan di lembah, pantai. Nah, di balik kota Korintus ada satu gunung, bukit lah namanya. Nah, bukit itu didirikanlah sebuah kuil. Kuil itu berada 1000 perempuan, 1000 biarawati, agama orang Korintus. Nah, apa yang terjadi? Ada kurang lebih ribuan perempuan di sana, mereka melakukan peribadahan dalam bentuk percabulan. Peribadahan dalam bentuk hubungan badan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat zaman dahulu, apa itu, Children of God itu ya. Kan waktu itu kan ada aliran seperti itu. Nah, mereka ngambil dari teori di Korintus. Nah, Paulus berada di jemaat Korintus selama kurang lebih 18 bulan, dia menemukan hal-hal seperti itu. Jadi walaupun ada jemaat orang Kristen, ternyata mereka masih mempraktikkan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Korintus pada umumnya. Terutama tentang perkawinan. Mereka bisa bikin perkawinan silang. Atau perkawinan silang, kakak beradik, punya istri masing-masing. Mereka bisa berbikin perkawinan silang. Dia sudah punya istri, adiknya juga sudah punya istri, terus mereka bisa tukar pasangan seperti itu. Nah, itu yang disebut percabulan. Ada terjadi jemaat Korintus. Oleh sebab itu di pasal 7 Paulus memberikan ajaran yang benar tentang perkawinan. Kalau model perkawinanmu seperti ini, seperti cara yang dilakukan oleh orang Korintus, kamu itu bukan orang Kristen. Masa orang Kristen mempraktekkan hal ini? Itu kan cara pandang yang dilakukan oleh orang-orang Korintus yang beragama suku di Korintus itu sendiri. Tapi kalau kamu sudah jadi pengikut Kristus, ada ajaran Kristen tentang perkawinan. Nah, apa itu? Itu yang ada di pasal yang ke-7. Nah, berikut Ibu Bapak. Kita lihat materi-materi yang kedua. Oleh sebab itu apa yang mau dikatakan? Pakailah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu, yang mau dikatakan oleh Paulus, mari kita memakai tubuh kita untuk memuliakan Allah. Nah, ada beberapa hal, paling tidak ada 5 poin yang mau dikatakan di kitab 1 Korintus 6
ayat 12 sampai 20 pertama. Kalau kita baca di ayat-ayat yang pertama di situ digambarkan tentang apa yang harus dibuat oleh orang Kristen, ya. Nah, hal yang pertama yang mau dikatakan, ya, melegalkan dalam tanda petik, menghalalkan segala sesuatu atas nama Kristen. Jadi ada dua soal makanan. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang kita sudah pahami tadi, yang kita sudah pelajari bersama, mari kita lihat di ayat 12 contoh ya, di ayat 12 di situ dikatakan dengan jelas kepada kita tentang bagaimana orang-orang pada waktu itu, ya. Paulus bilang kan, setiap orang boleh melakukan apa saja, tapi tidak semuanya baik untuk semua orang. Jadi meskipun saya, menurut Paulus bilang, saya boleh melakukan apa saja, saya tidak mau dikuasai oleh apapun. Artinya begini, tubuh yang Tuhan berikan kepada kita adalah tubuh yang suci. Memang menjadi orang Kristen, menjadi orang yang merdeka. Ya, Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi bukan berarti kita dapat melegalkan atau menghalalkan segala sesuatu atas nama Kristen. Hal yang pertama mau dikatakan, tubuhmu itu untuk Tuhan. Coba kita lihat di ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan di situ? Ya. Di bagian terakhir. Karena tubuh Tuhanlah yang memiliki tubuhmu itu. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13, dikatakan apa di situ, Bapak Ibu? Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh apa ini? Bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, praktik percabulan banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen di Korintus pada waktu itu. Ya. Lalu di bagian yang berikut, di poin yang kedua, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Tubuhmu itu adalah tubuh Kristus itu sendiri. Dan apakah kita dapat menyerahkan kepada percabulan? Artinya dia mengatakan tubuh kita itu terlalu suci, terlalu kudus. Bapak Ibu ingat pada waktu kalau ada perkawinan kan, rumusan di tata ibadah, ya, jangan kamu menggunakan tubuhmu di dalam percabulan, karena hal itu tidak dikehendaki oleh Allah. Mengapa? Karena tubuhmu itu adalah tubuh Kristus di dunia ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tubuh kita itu mulia di hadapan Tuhan. Ya. Jangan berbuat sedikit pun perbuatan tercela dengan tubuhmu itu. Ya, kadangkala kita mungkin melihat apa sih tubuh ini? Tubuh ini kan ciptaan Tuhan. Bapak Ibu sadar kan? Tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, kalau tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, jangan kita kotori tubuh itu. Ya, jangan kita buat tubuh ini menjadi tidak berguna bagi orang lain. Bapak Ibu menikah dengan pasangan ibu bapak. Dan diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan, jangan kita pakai tubuh kita itu, menyerahkan tubuh kita itu pada percabulan. Jangan pernah berbuat sedikit pun perbuatan yang tercela. Coba kalau kita melihat di ayat yang ke-18, di situ dikatakan, jauhkanlah dirimu, ya, ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan.
setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Mengapa? Ya karena tubuh ini adalah milik Kristus. Nggak boleh kita jual beli tubuh kita ini. Kita akan berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya lahir bukan karena soal hubungan badan antara Bapak dan Ibu saya. Tapi saya lahir dikuduskan oleh Tuhan. Hal yang sama juga dalam kehidupan Ibu Bapak. Ibu Bapak dilahirkan di dunia ini bukan hanya karena hubungan badan antara orang tua Ibu Bapak, tapi karena Tuhan yang menguruskan tubuh Ibu Bapak. Ibu Bapak melakukan hubungan badan dan lahirlah anak-anak. Anak-anak yang lahir dari persetubuhan antara suami istri itu anak-anak kudus. Nah, kalau anak-anak itu kudus, lahir dari kehidupan suami istri yang sah di dalam Tuhan. Jangan kita hancurkan tubuh kita itu hanya kenikmatan sesaat, tapi kehancuran dalam hubungan kita dengan Kristus. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, setiap orang yang menyerahkan hidupnya untuk pelayanan, ia harus sehati dengan Tuhan. Karena tubuh Ibu Bapak dan saya mulia di hadapan Tuhan. Jadi mari kita pergunakan tubuh kita untuk apa? Ya, memuliakan Tuhan. Jangan kita kotori tubuh kita untuk sesuatu hal yang menghancurkan tubuh Kristus yang ada di dalam tubuh kita. Kan di Korintus bilang, tubuhmu adalah, masih ingat Ibu Bapak, Korintus bilang, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu itu adalah bait Kristus di dunia ini. Berarti kalau tubuh kita itu bait tubuh kita itu adalah bait Allah di dunia ini, saya tidak akan pernah mengotori tubuhku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jaga kekudusan tubuhmu. Oleh sebab itu dikatakan poin 3, setiap orang yang menyerahkan hidupnya ya untuk pelayanan, ia harus sehati dengan Tuhan. Nah, ada di antara Bapak Ibu presbiter yang hadir pada saat ini, bahkan ada yang sudah terpilih ya sudah terpilih menjadi presbiter di Jatipon, dan kita ditugaskan untuk melayani di sektor 11. Jadi poin yang ketiga mau mengatakan kepada kita, setiap orang yang menyerahkan hidupnya untuk pelayanan, saya harus hati dengan Tuhan. Benar Bapak Ibu, saya harus hati dengan Tuhan. Ya, bukan hanya kita menjadi seorang presbiter, tapi kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita adalah menjadi orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kalau saya sebagai orang percaya, saya tidak akan pernah kotori tubuh saya untuk sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Tubuh saya ini terlalu bersih jika dikotori oleh sesuatu dosa yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu yang ketiga. Poin yang keempat. Tubuhmu adalah milik Allah dan bukan milik sendiri. Ya, jangan pernah berkata, oh ini tubuhku itu ini milikku sendiri. Enggak. Tubuhmu itu adalah milik Allah dan bukan milik dirimu sendiri. Jadi kalau tubuhmu adalah milik Allah, ya saya akan jaga tubuh saya untuk memuliakan Tuhan.
Mengapa? Karena firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan, saya akan pernah mau, saya akan selalu berusaha untuk tidak akan pernah mengotori tubuhku untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kelima, Tuhan telah membeli tubuhmu dengan lunas melalui pengorbanan Kristus. Kan lunas. Tuhan bilang, aku telah beli tubuhmu. Tubuhmu lunas di hadapanku. Dulu kita dosa, hidup dalam dosa. Dulu kita hidup dalam ketergantungan pada kehidupan duniawi. Ya. Khawatir. Gitu. Apalagi itu. Ketergantungan kita kepada hidup-hidup yang bersifat duniawi. Khawatir. Takut. Kadangkala patah semangat. Kadangkala masa bodoh. Kadangkala ragu. Gak ada pengharapan. Terlalu nimbang sana, nimbang sini. Berpikir tidak fokus. Penuh dengan bayang-bayang masa lampau. Ya kan banyak tuh di antara kita kan. Terlalu berpikir tentang bayang-bayang masa lampau. Kita tidak pernah kita selalu gagal move on. Padahal di poin yang kelima apa yang dibilang? Tuhan telah membeli tubuhmu dengan lunas melalui pengorbanan Kristus. Lunas. Berarti tubuhku sangat berarti di mata Tuhan. Orang lain boleh berkata, siapa sih lo? Lo nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Kau baru anak kemarin sore, masih hijau. Kau belum banyak pengalaman. Pendidikanmu rendah. Ya memang statusmu ya seperti itu. Orang lain boleh berkata begitu tentang saya. Tapi Tuhan tidak akan pernah berkata begitu kepada saya. Karena apa? Saya sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Saya bukan orang-orang yang para budak. Saya ini orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Saya ini adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Jadi kalau saya ini orang-orang lebih daripada pemenang, ngapain saya ragu tentang hidup ini? Ngapain saya takut? Kalau saya berjalan pada jalan yang benar, saya mau berjalan pada jalan yang Tuhan inginkan, kenapa saya harus khawatir dengan hidup ini? Saya akan punya semangat juang yang tinggi untuk hidup ini. Orang lain mau berkata apa tentang hidupku, tapi saya percaya Tuhan mau berkata sesuatu yang indah untuk hidupku. Benar Bapak Ibu, saya yakin dan percaya tentang Tuhan. Dan saya harap juga Bapak Ibu harus yakin dan percaya tentang Tuhan di dalam hidupmu. Karena bagi Tuhan, Anda dan saya sangat berarti. Tak ada satu hal di dalam hidup kita di luar jangkauan Tuhan. Oleh sebab itu di poin yang ke-6 dikatakan, pakailah tubuhmu untuk kemuliaan Kristus. Atau pakailah tubuhmu untuk menghormati Allah. Jadi Bapak Ibu, saya boleh berbangga. Kita boleh berbangga sebagai anak-anak Tuhan. Tubuhku sempurna di hadapan Dia. Walaupun tubuhmu cacat, enggak, oke, di mata dunia kita cacat. Tapi di mata Tuhan saya sangat sempurna. Nah, itu sebenarnya yang menjadikan kita makin kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ya paling tidak minggu yang berjalan, jalani aja hidup ini. Jangan sampai kekhawatiranmu mengalahkan hidupmu. Sehingga ketika kamu melangkah dalam ketakutan.
melangkah dalam ketidaksanggupan. Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya saya jalani hidup ini bersama-sama dengan keluargaku, dengan anak-anakku? Kalau Kristus bersama-sama denganku, aku tidak akan pernah takut menghadapi badai yang paling berat di depanku. Kenapa? Karena di mata Tuhan, kita sangat berharga. Sangat berharga. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak. Pakailah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita persiapkan pikiran, perasaan kita di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama-sama dengan warga jemaat di sektor pelayanan 11, kami hadir di dalam persekutuan ibadah bersama-sama dengan keluarga Ibu Caroline Lapenangga di ruang Zoom ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami menjadi makin berarti karena Tuhan. Ketika kami menjaga kekudusan tubuh kami mohon di dalam nama-Mu ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak karena firman-Mu akan mampu memberikan kekuatan kepada kami supaya kami dapat memanfaatkan tubuh kami sebagai bait Roh Kudus, dan kami menjaga tubuh kami tentang perilaku-perilaku baik bagi sesama kami. Tuhan, kami datang kepadamu untuk keluarga kami, keluarga Ibu Caroline Lapenangga di sini. Tuhan, bersama-sama dengan Ibunda terkasih kami, Ibu Lape, berikan kesehatan, penyertaan Tuhan senantiasa terjadi di dalam kehidupannya. Sebagai orang tua, sebagai oma, Tuhan jaga lindungi Ibu Lape
di tempat ini. Tuhan mampukan dia agar di masa tuanya ia tetap memiliki keyakinan iman di dalam Tuhan. Untuk anak-anak terkasih, kami mau berdoa untuk Vina dan suami Andre dalam kehidupan beriman mereka sebagai suami istri. Kami mau berdoa, kiranya tubuh mereka menjadi tubuh yang sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga kerinduan mereka untuk memiliki keturunan dari rahim keluarga kami ini, Tuhan memberikan. Ketika mereka menjaga tubuh mereka sebagai bait Roh Kudus, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Vina dan Andre. Demikian juga Esther dan Selvi. Tuhan memberkati kesehatan mereka, pasangan hidup mereka, pekerjaan mereka, sehingga semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Moses dan istri dan anak-anak, kesehatan mereka sebagai keluarga, tumbuh kembang anak-anak, penyertaan Tuhan bagi Moses yang bekerja di laut, yang kadangkala membutuhkan waktu yang lama untuk bertemu dengan keluarga. Tuhan tetap memberkati keluarga kami ini. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk Yudi dalam pekerjaannya di Malaysia. Tuhan selalu menyertai setiap rancangan, rencana dia untuk menikah. Tuhan memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan menjaga keluar masuk dari kehidupan anak-anak, cucu-cucu dari keluarga besar Lapenangga di tempat ini. Kami percaya Tuhan hanya sejauh doa mereka. Dan doa mereka itu menjadi satu kekuatan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, bagi warga jemaat kami di sektor pelayanan 11, kehidupan keluarga, rumah tangga, kondisi ekonomi karena pandemi COVID-19, pekerjaan, pelayanan anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, jodoh dan studi, terutama anak-anak kami yang sedang ujian. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi bagi jemaat yang ada di sektor pelayanan 11, terutama juga kami yang hadir dalam ibadah live streaming pada malam hari ini. Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak atau bagi keluarga-keluarga yang sakit, bagi anak terkasih kami Jason Keyongian dalam pemulihannya. Kiranya tubuhnya sebagai bait Roh Kudus, Tuhan akan menjaga tubuhnya menjadi kuat. Demikian juga Ibu Leliawati Ludang dalam pemulihan sakitnya. Ibu Penatua Argentin Mamuko dalam pemulihan sakitnya. Ibu Eta Sihaan Mantiri dalam pemulihan dari sakit yang operasi yang ia jalani beberapa waktu yang lalu. Orang tua dari Ibu Linda Kuiko, Ibu terkasih Ibu Tini Dodo Kambei dalam pemulihan sakitnya. Tuhan memberkati. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk keluarga Tambunan, anak-anak yang hari ini masuk rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi. Tuhan, untuk anak Michael Tambunan yang sakit tipes, anak Caroline Tambunan yang ada bakteri di dalam tubuhnya. Tubuh mereka adalah bait Roh Kudus. Tuhan, sembuhkan mereka, kuatkan mereka Tuhan, agar mereka memiliki iman yang kuat dan memakai setiap perawatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan nama Tuhan akan dimuliakan di dalam hidup mereka. Tuhan, bagi para lansia yang ada di sektor 11, Oma Ludang, Oma Eli Bambo, Oma Dece, Sekeon, Opa Mantiri, Opa Ongirwalu, Opa Alex Tua Patinaya dalam kondisi fisik yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Oma Agnes Sampo,
Omatin Jarnusi, Opung Atar Altar Sihaan, Opabeli Sutanto. Tuhan memberkati saudari Hermin dalam pergumulan hidupnya. Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan di dalam usia lanjut mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga Tuhan untuk proses pemilihan tahap kedua di sektor pelayanan 11 yang sudah terpilih. Tuhan, ketika mereka memakai tubuh mereka untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan menjaga hidup mereka dengan keluarga mereka, sehingga mereka dapat melayani dengan sungguh dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat Jatipon dari sektor 1 sampai sektor 16. Berdoa untuk semua karya pelayanan kami di jemaat Jatipon. Tuhan memberkati kami khususnya pelaksanaan pembinaan dari hari Sabtu sampai hari Minggu ke depan. Tuhan memberkati supaya pelayanan di sekitar pemilihan diaken penatua berjalan dengan baik. Tuhan, inilah doa kami, pinta kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam kitab Mazmur 50 ayat 23 yang memberitakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan, inilah persembahan dari Dikau saja asalnya. Kami mohon, kuduskanlah
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar di dalam Kristus Yesus, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kalau saat ini kami mampu membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu, itu karena kesadaran diri bahwa semua berkat yang kami miliki bersumber daripada-Mu. Berkenanlah Engkau atas pemberian kami yang lahir dari hati yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergilah, jadilah teladan-teladan iman dalam dunia melalui perkataan dan perbuatanmu. Sebab untuk itulah engkau telah dipanggil, dipilih, dan diutus Allah ke dalam dunia. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terang
Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Mari Bu Mona berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tak putus-putusnya ya Tuhan, kami datang dalam kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada malam ini kami sudah beribadah, sudah mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur dan mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Biar kami menjadikan kehidupan kami lebih menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, terima kasih berkati Pak Pendeta Sam Karinda yang sudah melayani kami pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati beliau dalam pelayanannya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya, istri dan anak-anak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Caroline Lapenangga yang sudah menerima kami ya Tuhan. Berkati dalam rumah tangganya, keluarganya Tuhan. Dan juga berkati seluruh keluarga sektor 11. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sam Karinda yang sudah melayani kami. Siapa yang mau foto? Silakan Kakak Luis, bisa ya? Bisa. Oke. Semuanya open kamera. Terima kasih. Oh, Amin, ada Bapak Stephen PTN. Iyo baru nyampe. Terima kasih Pak Pen. Terima kasih sama-sama. Foto buka kamera Terima semuanya. kasih. Ibu Vera Girsang. Joyce Koyongian. Joyce Koyongian. Waduh, banyak ini. Ibu Ita mana nih? Biasa Ibu Ita. Itu dia. Keluar. Togi kalau bisa open kamera. Ibu Erika. Siapa ini? Jessie. Ya udah. Oke, ini ada 2 slide ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Senyum. Tapi giginya Pepsodent. Pepsodent. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih semua.
Terima kasih semuanya. Semuanya Bapak. Kasih semua. Untuk ada warta jemaat. Kasih, Keluarga datang. minggu depan di mana ya, Pak Stephen? Tolong. Forsan. Oh iya, Warta sudah ada tuh di Warta. presbiter baru. Kata Pak Pendeta bilang presbiter baru. Jadi tinggal tunggu dapat telepon dari ketua Cynthia. panitia Betul penitia. untuk penentuan diaken dan penatuannya ya. Tunggu dari Ibu Cynthia yang akan koordinasi untuk itu. Bukan Ibu Cynthia ini, bukan Ibu Cynthia di kantor gereja. Ya, jangan lupa pembinaan hari Sabtu Ini nanti. Ibu Siahaan Mantiri so sehat. Oh iya Pak. Tuh. Oh, puji Tuhan, yang penting so sehat. Semakin sehat. Opa Mantiri so sehat, Opa Mantiri. Oh, Mama sehat. Tiri sehat terus. Oh, Opa Mantiri sehat terus. Jalan tiap pagi. Sehat terus. Ibu Leliwati itu Pak. Mana Ibu Lili? Yang lagi sakit. Leli. Ibu Leli. Leli juga biar sehat. Pak Pendeta Leli lihat sehat, semua. makin sehat. Oh iya, Bu Leliwati. Kasih Sehat-sehat. kamera dong, Bu Leli. Mana mukanya? Leli sehat, dia Nah, sehat. itu, Makin Pak. sehat dia. Ibu Puji Tuhan, Argentin sehat-sehat tuh. Iya. Ibu Iya, siapa Argentin lagi? sehat ya. Iya. Nah, Leli. Dia pita suara agak terganggu. nah, suaranya masih serak-serak basah Pak Pendeta. Oh, Lel, semangat. Oh, dia semangat terus. harus Nah, itu Pak semangat. Hans Mantiri, Pak Pendeta. Mana tuh muka Pak Hans? Tuh, Pak Hans Mantiri, mute-nya di ini dulu. Ibu Linda sehat-sehat. Nah, itu ada Oma Ada dua Linda, Sekeon. Pak. Dua Ibu Linda. Linda Linda Tondo Kambe sehat-sehat. Sehat Pak ya. Pendeta. Ada Bu Mamu. Selamat malam. Kasih. Mamuko. Nah, Ibu Mamuko mana? Mamuko. Kelihatan. Ayo Bu Mamuko. Semangat. Oh, itu Ibu Argentin. Suaranya. Mana suaranya? Masih dengar. Ya. Pak Pendeta mau absen semua katanya. Mana Bapak? Satu-satu di absen. Bapak Bu Mamuko Presbiter. biar badan tambah berat dikit. Bapak Presbiter Stephen Subu mana? Hadir Pak Pendeta. Iya. Kalau Sini, Pak sini, Patrick sehat-sehat kan tadi sudah disapa. Sehat selalu. Cynthia sehat-sehat. Eta. Puji Tuhan sehat Pak. Yonef nggak Mukanya ada di ya? blur itu. Jonef, nggak tahu ya Jonef ya, nggak masuk ya. Lagi sibuk kali Pak. Yonef, Papala. Jalan juga Ada rapat kata. sama Pak Ah, Hari ya. Ada rapat. Sama Pak Pak Hari Hari. tadi izin, nggak bisa karena dia Pak Hari kuliah. Oke, Ya, terima kasih. terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Ibu Lapenangga, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Bapak. Pak Pendeta semua, Ibu Nanang, terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih semua. dalam pernah. Sehat-sehat semua ya. Dah. Boleh Apa lagi dong? Ada tambahan dulu bentar ya. Ada tambahan. Ada pengumuman untuk ibadah PKP Oh iya, lupa. 30 Silakan, Bu Joyce. September ini jam 6 sore bertempat di Ibu Linda Kwiko, Dondo Kambe. Iya, Sekali lagi ibadah PKP sektoral akan dilaksanakan di rumah Ibu Linda Kwiko, Dondo Kambe jam 6 sore. Dihimbau kepada seluruh ibu-ibu bisa hadir untuk ibadah. bapak-bapak juga bisa hadir kok. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Joyce. Ayo, datang-datangnya ibu-ibu ya.
Mata tuh, mesti datang tuh. Ah, Udah jadi ibu presbiter ntar. Dadah. Semuanya. semua. Semuanya. Dadah semua. Oke. Malam. Terima kasih. Selamat malam. Dapat Malam. Malam semua. Malam baik. Tak keluar ya? Mana ini? Masa keluarnya dari rapat ini? Siapa yang nak tak keluar? Siapa kita nak tak keluar, Kang?